Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada waktu itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa itu. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, nubuat mengenai kehancuran Yerusalem dikatakan oleh Tuhan sekali lagi, dan di sana mau diungkapkan tentang situasi bahwa Yerusalem pada waktu itu sungguh-sungguh dikuasai oleh bangsa lain. Nubuat ini bukan nubuat tentang 500 tahun sebelumnya, bukan. Itu kan bangsa Asyur yang menyerang. Sedangkan ini Yerusalem yang hancur ini karena kehancuran melalui bangsa Romawi. Dan memang sekitar tahun 70 sampai tahun 100-an itu kehancuran Yerusalem ini sungguh terjadi. Dan Yerusalem itu mengalami kehancuran, bait Allah dihancurkan dan menjadi nantinya tempat ibadah orang Romawi. Dan di situ didirikan patung Jupiter. Nanti pada saat itu kan sudah ada misalnya itu tempat yang memang disakralkan oleh orang-orang Kristiani, yakni Galilea, bukan Galilea, tapi tempat di mana Tuhan Yesus itu dimakamkan, Golgota. Tempat di mana Tuhan wafat dan dimakamkan di sana, kuburan dekat Golgota. Dan di situ juga akan dihancurkan, dan juga makam Tuhan Yesus itu akan juga diratakan, dan di situ dipasang pemujaan Dewi Venus. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana kekuatan dari Romawi itu menghancurkan Yerusalem. Lalu pada waktu itu orang-orang asli Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Itu orang-orang Romawi yang membuat aturan itu. Sehingga orang-orang Yahudi itu tersebar kemana-mana. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, nubuat itu diomongkan oleh Tuhan, dibicarakan oleh Tuhan, dan itu terjadi. Nah, lalu sekarang Tuhan mengajarkan kepada kita pengikutnya supaya jangan cemas. Kenapa? Karena orang seringkali justru bukan mati karena pedang, bukan mati karena bencana, tetapi mati karena kecemasan itu. Berarti kematian itu bukan karena pengaruh dari luar, tetapi justru dari dalam dirinya sendiri. Hanya orang yang beriman itu yang akan kuat. Tuhan mau mengajak kepada kita, biarkanlah itu terjadi. Lalu kalau kita bisa melihat dari sejarah gereja, kehancuran Yerusalem menjadi berkah tersendiri untuk gereja.
Berkahnya di mana? Gereja tersebar. Tersebar sampai kemana? Ke seluruh wilayah. Menyebar. Bahkan nanti kita akan bisa melihat gereja yang ada di Mesir, di Alexandria, itu akan menjadi besar. Gereja yang ada di Armenia menjadi besar. Gereja yang ada di wilayah-wilayah yang lain, sampai ke Yunani, sampai ke Roma, sampai ke Persia, akan menjadi besar. Justru kenapa? Karena orang-orang Kristiani yang ada di Yerusalem tersebar kemana-mana. Maka ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, kalau kita hanya istilahnya getuni atau istilahnya itu merasa bahwa kita tidak keterikatan dengan Yerusalem, ya, namun kita kecewa dengan hal itu karena ternyata tidak bisa dipertahankan, kita akan mengalami kecemasan itu dan justru kematian yang kita rasakan. Namun kalau kita bisa melihat aspek kenapa Tuhan membiarkan hal itu, kita akan bisa melihat rencana Tuhan selanjutnya. Kehancuran Yerusalem bukan kehancuran gereja. Kehancuran Yerusalem bukan kehancuran orang beriman. Namun kehancuran Yerusalem menjadi peringatan bagi diri kita bahwa masih ada Tuhan yang menjadi pelindung. Karena orang mengharapkan Yerusalem itu dengan benteng yang kuat itu bisa melindungi kehidupan mereka. Justru itu tidak terjadi. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka bacaan ini mau menegaskan kepada kita, mari kita betul-betul mau untuk meletakkan seluruh kehidupan kita pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau dalam hidup kita ada kegelapan, ada tantangan, ada rintangan, ada hal yang menakutkan, ada hal yang mencemaskan, kita bisa bertanya dengan Tuhan sendiri dalam doa kita. Tuhan, Engkau merencanakan apa untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kami? Supaya apa? Supaya kita dibantu oleh Tuhan melihat celah untuk jalan keluar. Walaupun itu sempit, tapi celah itulah yang mendapat, yang misalnya itu kita menerobos untuk mendapatkan kedamaian. Celah itulah yang harus kita temukan. Dan caranya bagaimana? Hanya dengan kacamata iman orang bisa melihat. Tapi kalau dengan kacamata yang gelap, orang nggak bisa melihat apa-apa. Yang ada adalah mengeluh. Maka ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, maka jangan sampai kita pasrah, putus asa. Tapi kita harus berani dengan iman itu menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan. Beda. Pasrah dengan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, beda. Kalau pasrah, putus asa, berarti kita mengikuti setan. Kalau kita menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan, itu adalah tanda orang beriman. Bedanya apa? Kadangkala tidak terlihat di dalam sikap. Karena pasrah juga diem, menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan juga diem. Tapi yang membedakan adalah dari dalam hati kita. Maka ibu bapak, saudari terkasih, mari kita mencoba untuk dengan peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang mungkin gelap, iman kita justru mau didewasakan oleh Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita pada penyelenggaraannya. Selamat merenungkan.